Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan melawati kita semuanya. Amin. Mari sama-sama kita membuka hati, datang kepada Tuhan, membawa syukur kita, membawa penyembahan kita kepada Tuhan saat pagi hari ini. Sebelum saudara bekerja, melakukan aktivitas hari ini, mari datang kepada Tuhan, bawa pujian kita, bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih kalau sepanjang malam Tuhan pelihara kami, Tuhan memberkati dalam istirahat kami sepanjang malam. Tuhan, thank you, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Nyatalah perlindungan-Mu, nyatalah berkat-Mu buat kami, penyertaan Tuhan. Bapa, terima kasih. Oleh sebab itu pagi ini kami membawa penyembahan kami kepadamu, kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan pagi ini. Haleluya. Sikibitiranamu. Haleluya. Oh, terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti. Mari sama-sama katakan puji. Kasih Tuhan tetap abadi. Yes, yes God. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh, berkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak
akan terjatuh tanpa seizin. Glory, oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Glory, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari dengan iman katakan, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Yesus, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yesus Tuhan, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat penyembahan yang terbaik, berikan penyembahan yang terbaik kepada Dia. Sidinianmu, glory, glory. Yesus Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Syukur kami kepadamu, kami bawa penyembahan kami. Haleluya. Ini anak masuk. Haleluya. Terima kasih, Engkau ajaib, Engkau mulia, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik.
Yesus. Terima kasih. Kau luar biasa Tuhan, Kau luar biasa. Kami tinggikan Kau Raja di atas segala raja. Kami muliakan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu, muliakan namamu Yesus. Haleluya, glory, glory. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Terpuji namamu, Engkau ajaib Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu, kami percaya kemurahan-Mu. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Yesus, glory, haleluya. Hibiri ya rabasiki ya nama. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang terus menyertai buat kami. Anugerah-Mu yang terus memberkati hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan Yesus, Kaulah pencipta. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikan. Yesus, Kau perhatikan. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Yes, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, tinggalkan perbuatan tangan. Yesus, Kau pedulikan. Haleluya. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikan. Yesus, Kau perhatikanku. Sama-sama. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu.
terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Karena Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau pengendali hidup kami, Tuhan. Engkau yang memegang kehidupan kami. Sehelai rambut di kepala kami jatuh tanpa seizin-Mu, itu tidak akan terjadi. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mari kekasih Tuhan, katakan sekali lagi pujian ini. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan berkata, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kau penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikan. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Yes God, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Mari angkat kedua tangan, katakan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, menyembah-Mu Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, sekini anasun. Haleluya, glory bagimu, menyembah-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau
Engkau Allah yang dahsyat, menyembahmu, Yesus. Haleluya, terima kasih. Glory bagimu, Kau Tuhan yang luar biasa, Kau Tuhan yang ajaib. Kami muliakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Hianasu, glory. Engkau Tuhan yang mulia, 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 mulia. Yesus, glory. Terima kasih Tuhan, sempurnalah yang Kau lakukan buat kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, glory bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, karena tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 mulai. Nanti kita bisa lompat-lompat untuk melihat keseluruhan daripada firman Tuhan.
di ayat yang kelima mulai dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang yang namanya keberbuahan. Dan tema hari ini juga saya akan terus menyampaikan tentang yang namanya berbuah. Sebab begini saudaraku, bahwa keberbuahan itu adalah sebuah kewajiban. Amin. Jadi keberbuahan itu adalah sebuah keharusan, itu adalah sebuah tuntutan yang diinginkan dari firman Tuhan. Dari hasil kita bertobat, dari hasil kita ditebus, dari hasil kita yang namanya dibersihkan dari sebuah lumpur dosa, kita dibersihkan, kita yang namanya ditebus, kita diselamatkan. Nah, ada buah yang harus kita keluarkan. Saya berulang-ulang berkata bahwa kalau kita berbicara tentang keberbuahan, itu berbicara tentang keserupaan dengan Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dikatakan bahwa kita harus menghasilkan buah-buah kebenaran haruslah keluar dari hidup kita. Jadi sekali lagi bahwa ini ketetapan, ini adalah sebuah keharusan bagi siapapun saudara dan saya, entah saudara pelayan Tuhan, hamba Tuhan, entah saudara pendeta, aktivis dalam sebuah gereja, Anda harus menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan terus saya mengingatkan berkali-kali, terus saya berkata bahwa kedewasaan seseorang itu tidak dilihat dari faktor usia. Yang kedua, tidak dilihat dari naik turunnya mimbar. Oh ya, sebab ingat saudaraku bahwa itu tidak menjamin dia dewasa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi dikatakan firman Tuhan, kalau hidup saudara dan saya ingin menghasilkan buah-buah kebenaran dan buah-buah itu dapat dinikmati. Ingat saudaraku bahwa pohon itu tidak memakan buahnya. Sekali lagi, pohon itu tidak memakan buahnya, tetapi yang memakan daripada buah pohon itu adalah sekelilingnya. Nah, jadi yang dapat menikmati buah-buah kebenaran, buah-buah pertobatan kita adalah orang-orang terdekat kita. Bagaimana kita bersikap, mungkin dulu kita kasar, sekarang jadi lemah lembut, sekarang jadi orang halusan seperti itu. Dulunya kita suka bohong, sekarang kita sudah berhenti. Jadi yang menikmati itu adalah orang-orang sekeliling kita. Nah, coba saudara bisa bertanya kepada orang-orang sekelilingmu, apakah saya sudah menghasilkan buah? Apakah mereka dapat merasakan buah-buah dari kehidupan saudara dan saya? Sebab kalau saudara, sekali lagi, kalau di sekelilingmu tidaklah mereka menikmati buah-buah kebenaran dari hidupmu, berarti saudara dan saya belumlah menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Sebab ingat saudaraku bahwa waktu saudara tidak menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidupmu, saudara dan saya sudah dekat dengan kematian. Nah, begini saudaraku, kita melihat di Injil Yohanes pasal yang ke-15 ini, dia berkata bahwa kalau saudara dan saya mau menghasilkan buah dalam kehidupan kita, tidak ada cara yang lain, adalah saudara dan saya harus melekat kepada pokok. Saudara dan saya harus melekat kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya harus yang namanya berintiman dengan yang namanya firman Tuhan tiap-tiap hari. Sebab keberbuahan itu hanya bisa dihasilkan dari hal-hal yang demikian. Kemarin saya berkata bahwa banyak orang, mereka bertitel banyak, cerdas secara pengetahuan, tetapi kecerdasan secara rohani hanya diberikan waktu saudara dan saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap hari banyak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin natural saudara akan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidupmu. Sebab kenapa? Saudara sedang dituntun, saudara dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Ada hal-hal yang gini, seperti sinyal untuk kita diingatkan waktu saudara dan saya melakukan hal yang salah, keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan, ada yang mengingatkan kita. Nah, oleh sebab itu
Mari jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, terus menempellah kepada pokok, yaitu apa? Firman Tuhan, pribadi Tuhan tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Dikatakan firman Tuhan, saudara dan saya akan menghasilkan buah-buah kebenaran firman Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa jikalau ayat yang ketujuh dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ada sebuah bonus yang diberikan kepada kita. Waktu saudara dan saya yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, nempel sama Tuhan tiap-tiap hari, dikatakan saudara dan saya menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan ditambahkan lagi bonusnya apa? Minta apa saja. Amin saudaraku, minta apa saja. Dikatakan hal itu akan diberikan kepada saudara dan saya. Jadi minta apa saja ini jangan dikonotasikan dengan hal-hal negatif, ya enggak. Jadi ada hal-hal yang memang kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin begini, itu baru terlintas dalam pemikiran kita, baru dikatakan firman Tuhan, enggak pernah timbul dari hati, enggak pernah kita pikirkan, tetapi Tuhan sediakan itu. Nah, itu bonus yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang terpenting di sini adalah saudara dan saya harus nempel, melekat kepada pokok, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan, pribadinya setiap hari. Dan janjinya bahwa gini, natural, keberbuahan itu akan muncul dari hidupmu. Nah, saya yakin gini, di sekelilingmu itu akan menikmati, dan engkau akan disukai, dan engkau akan dinanti-nantikan. Kehadiranmu akan dinantikan. Kenapa? Hidupmu menyenangkan, hidupmu dinantikan. Perkataan-perkataan, ide-idemu, nasihat-nasihatmu itu dinantikan dari orang-orang sekeliling kita. Bahkan orang-orang dunia menantikan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya itu adalah sebuah buah-buah kebenaran yang telah muncul dari hidup kita, dan orang sekeliling kita dapat menikmati, yaitu buah-buah kebenaran dari hidup kita. Nah, itulah yang diinginkan firman Tuhan, itulah yang diinginkan Tuhan dari kehidupan saudara dan saya. Kalau dalam kehidupanmu, ini yang saya mau katakan, ini penting banget ini. Kalau hidup saudara sudah 5 tahun, sudah bertobat 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 30 tahun, bahkan sudah ubanan, tetapi kelakuan kita sama seperti waktu kita pertama kali bertobat 30 tahun yang lalu, atau mungkin 50 tahun yang lalu. Marah tetap marah, bohong tetap bohong, licik tetap licik. Waduh, itu berarti saya yakin hidup saudara tidaklah menghasilkan buah-buah kebenaran. Ingat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa keberbuahan itu adalah sebuah keharusan, dan saudara harus menghasilkan buah. Dan kalau tidak, saudara sudah dekat dengan kematian. Nah, caranya untuk saudara bisa menghasilkan buah-buah kebenaran adalah melekat kepada pokok. Tiap-tiap hari harus banyak merenung, harus banyak membaca, merenungkan firman Tuhan, dan harus teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin buah-buah kebenaranmu akan dinikmati oleh sekeliling kita. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah renungan yang saya bisa bagikan buat kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan Tuhan yang luar biasa buat kami. Hari ini berbicaralah buat kami lebih keras daripada suara hamba-Mu, untuk berbicara buat kami. Firman-Mu biarlah menegur dalam kehidupan kami, bahwa buah itulah yang Engkau inginkan dari hidup kami, dari pertobatan kami. Biarlah ada buah-buah kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan firman buat kami semuanya. Dan kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan anugerah-Mu. Bila sepanjang hari ini kami dalam perlindungan Tuhan, sepanjang hari ini kami dalam penyertaan Tuhan, hal-hal yang buruk, mara bahaya, kecelakaan, roh maut kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah-Mu yang menyertai kami semuanya, bahkan berkat Tuhan yang telah tersedia buat kami, bila berkat-Mu itu kami terima secara utuh, tidak kececer di jalan, tidak jatuh di jalan, tidak dicuri oleh iblis, tetapi kami terima secara utuh sepanjang hari ini. Terima kasih buat berkat yang melimpah hari ini. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa yang saudara ingin sampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.